Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Famila Diwinati. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi S1 Teknik Industri dari Fakultas Rekayasa Industri dan Desain Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu perencanaan dan pengendalian produksi dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat sebagai PDD UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dan informasi umum mengenai mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk semester 4 dengan beban SKS sebesar 3 SKS. Adapun bahasa pengantar yang akan digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep, teknik, serta langkah-langkah perencanaan dan pengendalian produksi yang meliputi beberapa bagian, yaitu pengelolaan permintaan dan prosedur peramalan, teknik-teknik peramalan, penyusunan jadwal induk produksi atau master production schedule, perencanaan kapasitas atau RAFCAT capacity planning, perencanaan dan pengendalian persediaan independen, perencanaan kebutuhan material atau material requirement planning, perencanaan kebutuhan kapasitas atau capacity requirement planning, penjadwalan produksi, dan production activity control. Adapun dua capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi Teknik Industri Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu pertama, kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang teknik industri. Dan yang kedua, kemampuan untuk menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan dalam praktik teknik industrian. Selanjutnya, CPL ini diturunkan melalui 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK secara lebih spesifik, yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan peran perencanaan dan pengendalian produksi dalam sistem perusahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan teknik dan metode yang tepat untuk mengembangkan rencana produksi dan persediaan. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu membuat perencanaan produksi optimal berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh industri dengan metode yang tepat. Beberapa referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah ini terdiri dari beberapa sumber. Yang pertama adalah buku perencanaan dan pengendalian produksi. Yang kedua adalah buku sistem produksi. Yang ketiga adalah buku Manufacturing Planning and Control System, dan beberapa sumber pustaka lain yang didapatkan dari artikel ilmiah. Mata kuliah ini diselenggarakan melalui sistem sinkronus maupun asinkronus yang mengutamakan metode pembelajaran aktif dengan berfokus pada peran dan keaktifan mahasiswa dalam pelaksanaannya. Mata kuliah ini menekankan pada pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan individu maupun berkelompok melalui studi kasus ataupun pengerjaan proyek. Adapun pembelajaran sinkronus dilakukan melalui pertemuan tatap muka, baik secara langsung ataupun menggunakan web conference seperti Google Meet dan Zoom. Sedangkan pembelajaran asinkronus dilakukan melalui pemberian materi, penugasan, dan forum diskusi secara tertulis melalui penggunaan Learning Management System atau LMS yang telah dikembangkan oleh Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pembelajaran perencanaan dan pengendalian produksi ini dilakukan selama 16 pekan yang terbagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu 7 pekan sebelum ujian tengah semester atau UTS, kemudian dilanjutkan dengan 1 pekan UTS, kemudian 7 pekan sebelum ujian akhir semester, dan 1 pekan UAS atau ujian akhir semester. Metode pembelajaran ini yang digunakan bergantung pada bahan kajian yang digunakan tiap pekannya. Pada pekan-pekan sebelum UTS, metode pembelajaran dilakukan secara blended learning. Sedangkan pada pekan sebelum UAS, selain melalui blended learning, metode pembelajaran juga difokuskan pada diskusi dan pengerjaan proyek implementasi perencanaan dan pengendalian produksi pada industri nyata yang dikerjakan secara berkelompok.
Evaluasi pembelajaran mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi terdiri dari beberapa aspek, yaitu kuis, kemudian penugasan individu, kemudian UTS dan UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali menggunakan rubrik multiple choice question, kemudian penugasan individu dilaksanakan sebanyak 4 kali melalui pemberian studi kasus, kemudian UTS dilaksanakan menggunakan rubrik penilaian esai atau uraian, sedangkan UAS dilaksanakan melalui penugasan struktur secara berkelompok yang berbasis sebuah proyek. Adapun bobot nilai setiap bentuk evaluasi yang telah dipaparkan terdiri dari 20% kuis multiple choice question, kemudian penugasan individu sebesar 20%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 30%, sehingga total bobot penilaian mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi ini adalah 100%. Demikian informasi mengenai mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi yang saya ampu untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri dan Desain, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Selanjutnya berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan untuk mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini karena udah sore gitu ya, udah sore kayaknya kita butuh semangat gitu ya. Seperti biasa, salam biasa. Semangat pagi. Pagi. Oke, keren ya, masih semangat ya sore-sore hari ini. Oke, selamat datang teman-teman di mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Untuk hari ini kita akan membahas satu topik lagi gitu ya, yaitu perencanaan jangka panjang. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Doa dipersilahkan. Oke, doa selesai. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita, pembahasan kita. Adapun goals kita hari ini adalah nanti di akhir pertemuan harapannya kita mampu melakukan perencanaan produksi yang sifatnya jangka panjang gitu ya. Masih ingat minggu lalu kita membahas apa sebelum perencanaan jangka panjang? Peramalan gitu ya, peramalan atau forecasting. Oke. Nah, sebelum kita masuk teman-teman gitu ya, sebenarnya kita mengenal 3 tahap perencanaan gitu, dimulai dari tahap yang paling atas, yang tengah, kemudian yang paling bawah. Yang kalau yang paling atas itu tuh biasanya diisi oleh top eksekutif, bos-bos gitu ya, dimana keputusan yang dia ambil gitu ya, perencanaannya itu biasanya untuk hal-hal yang lebih strategis. Nah, sedangkan yang di level kedua biasanya diisi oleh operation manager yang akan merencanakan mengenai sales atau penjualan serta operasionalnya. Sumber daya apa sih yang kita perlukan untuk membuat atau menjual gitu ya produk kepada pelanggan. Dan yang terakhir di level ketiga ini yang akan menjalankan rencana-rencana yang sudah dibuat oleh 2 level ini tadi gitu ya. Mulai dari merencanakan besok lembur nggak sih, kemudian hari ini kita produksi berapa unit nggak sih, hari ini yang masuk operatornya siapa aja, dan seterusnya. Jadi kurang lebih di hari ini kita akan membahas di level ini gitu ya, gitu perencanaan jangka panjang. Salah satu topik khususnya itu adalah perencanaan agregat gitu. Nah, ini kurang lebih adalah bagan gitu ya, perencanaan jangka panjang. Biasanya kita mulai dari membuat perencanaan strategis. Perencanaan strategis itu isinya adalah visi dan misi, betul, visi dan misi. Nah, visi dan misi itu biasanya sifatnya jangka panjang. Nggak ada tuh orang atau perusahaan yang tiap hari ganti visi gitu ya, atau ganti misi. Jadi memang kalau visi misi itu dia akan perencanaannya jangka panjang. Kemudian visi misi ini akan kita turunkan menjadi sebuah perencanaan bisnis atau bisnis plan, dan kemudian bisnis plan ini akan diturunkan menjadi perencanaan marketing dan agregat. 2 perencanaan ini kita sebut sebagai sales and operational planning atau SNOP gitu. Silahkan nanti teman-teman kalau ada yang kurang jelas bisa langsung bertanya gitu ya. Nah, apa sih sales and operation planning itu? Intinya, sales and operation planning gitu ya, tujuan utamanya adalah untuk menyeimbangkan antara permintaan dan sumber daya gitu ya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menyeimbangkan antara resources
dan si demand. Nah, menurut kalian demand-nya kita dapatkan dari mana? Dari mana yang sudah kita bahas minggu lalu? Peramalan, betul. Jadi demand-nya akan kita generate atau ambil dari peramalan. Kemudian kita sesuaikan sumber daya kita ini apakah mampu tidak ya untuk memenuhi si demand atau tidak. Nah, kemudian outputnya dari SOP ini adalah aggregate planning yang akan kita fokus bahas hari ini. Aggregate planning. Gitu. Nah, dalam sebuah sistem perusahaan gitu ya, sales and operation planning itu letaknya ada di tengah-tengah biasanya. Kita ambil gitu ya, sales and operation planningnya ini kita generate dulu demand-nya, makanya sangat penting kita membahas forecasting dulu kemarin supaya untuk bisa mendapatkan demand-nya tuh berapa sih, ancang-ancang untuk produksi itu berapa. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan demand ini? Biasanya dari hasil atau data penjualan. Bisa kita ambil dari marketplace, bisa kita ambil dari data penjualan offline dan seterusnya. Sembari itu, kita melihat apakah tenaga kerja kita tuh cukup nggak sih untuk memenuhi permintaan ini atau tidak. Di sisi lain, kita juga harus ngecek apakah teknologi kita cukup atau tidak, kemudian support rantai pasok kita tuh ada atau tidak. Misalnya kita vendornya ada nggak ya, suppliernya ada nggak ya, gitu. Kemudian dicek lagi di gudang, apakah kita punya inventory atau tidak, dan yang terakhir adalah kapasitas eksternal. Jadi external capacity ini itu biasanya meliputi hal-hal yang sifatnya subkontrak, gitu ya. Jadi kalau subkontrak itu adalah kita memberikan tanggung jawab kepada perusahaan lain untuk membantu kita dalam memenuhi permintaan, gitu. Selanjutnya hal-hal tadi kita gabungkan dalam perencanaan operasional gitu ya, atau aggregate planning, yang selanjutnya bisa kita turunkan menjadi MPS, Master Production Schedule gitu ya, dan MRP atau Material Requirement Planning gitu ya. Kemudian diturunkan lagi menjadi penjadwalan yang lebih detail. Nah, aggregate planning gitu ya, aggregate planning itu sebenarnya adalah output gitu ya, output dari SNOP, di mana aggregate planning ini perencanaannya sifatnya makro. Kalau kita katakan makro, berarti yang kita rencanakan itu produknya masih dalam tahap kelompok produk, belum individu. Kita ya misalnya tadi kayak meja itu kan sebenarnya jenisnya banyak, ada yang cat merah, ada yang cat kuning, atau mungkin ada yang bentuknya bulat. Nah, kalau di perencanaan agregat kita tidak akan peduli gitu ya, ini bentuknya mau seperti apa, yang penting dia adalah meja, maka kita gabungkan menjadi satu perencanaan agregat gitu. Nah, agregat sendiri gitu ya, agregat sendiri itu kan maknanya adalah perencanaan kita buat dalam tingkat yang kasar, makanya namanya makro gitu. Contohnya nih, misalnya ada pabrik cat, di mana pabrik cat ini kan biasanya kita belinya kemasannya kecil-kecil gitu ya, ada kalinya segini, ada yang segini. Tapi kalau kita pengen bikin perencanaan agregat, kita sebagai perusahaan tuh hanya akan mengukur berapa liter cat sih yang kita harus bikin tanpa melihat kemasannya gitu. Jadi perencanaan agregat ini teman-teman selalu kita mulai dari samain dulu kuantitasnya. Kuantitasnya bisa dalam bentuk apa aja, ada yang bentuknya unit, ada yang bentuknya liter gitu ya, ataupun mungkin ton dan seterusnya. Mungkin ada juga beberapa yang sifatnya tuh masih rupiah gitu. Nah, jadi langkah utama pastikan dulu bahwa kita itu sudah menyamakan satuannya, baru kita masuk ke dalam perencanaan agregatnya. Nah, formal statementnya apa? Intinya di agregat planning itu tujuan kita adalah untuk meminimumkan cost atau biaya, betul. Untuk meminimumkan biaya ini kita perlu menentukan 3 hal. Pertama adalah tingkat produksi, yang kedua inventory atau persediaan, kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja. Nah, kita harus mencari 3 ini optimalnya berapa supaya kita bisa meminimumkan total biaya, betul. Sampai sini ada yang kurang jelas teman-teman? Masih aman? Oh, oke, masih aman ya. Nah,
Nah, insya Allah gitu ya. Apa sih input dari agregat planning? Input utamanya adalah demand atau forecast. Ini ya, nih paling penting. Selanjutnya kita cek batasan kapasitas kita. Kita tuh mampunya produksi berapa sih, gitu ya. Kemudian strategic objectives yang sudah ditentukan oleh top eksekutifnya. Kemudian ada nggak sih aturan perusahaan atau company policies, dan yang terakhir adalah financial constraint atau urusan uang, gitu ya. Jadi kita permintaannya banyak, tapi kalau modal kita nggak cukup, bisa nggak produksi? Bisa nggak produksi? Enggak ya, gitu. Makanya tetap harus kita memperhatikan sih batasannya. Selanjutnya agregat planning ini bisa kita outputnya bentuknya adalah ukuran tenaga kerja, jumlah produksi per bulan, kemudian level inventory, dan yang terakhir adalah subkontrak, back order ataupun loss, gitu ya. Jadi kalau di perencanaan agregat kita tuh bisa dihadapkan oleh beberapa keputusan sebenarnya. Jadi pertama kita bisa subkontrak, gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua back order. Kalau back order ada yang tahu? Pemesanan ulang, betul. Jadi misalnya tadi kita ada permintaan 100, tapi kita hanya mampu memenuhi 80. Berarti kita kurang berapa? 20. Nah, 20-nya ini kita pesan, kita order lagi di bulan depan atau kita penuhi di bulan depan, itu yang disebut sebagai back order. Atau juga ada keputusan lain, misalnya ya udah deh, nggak usah kita terima aja, jadi kita rugi. Itu juga bisa, gitu ya. Nah, ini biasanya kita lakukan ketika resiko tidak memenuhi permintaan itu jauh lebih rendah, gitu. Nah, ada beberapa strategi agregat planning, teman-teman. Ada kapasitas, ada permintaan, dan terakhir adalah campuran antara capacity dan demand. Nah, kalau kita hanya mengaplikasikan satu, itu disebut sebagai pure strategi. Kalau kita gabung namanya mix strategi, gitu. Nah, kalau capacity option atau kapasitas itu berarti kita akan berusaha mengubah kapasitas kita atau resources kita untuk memenuhi si demand, betul. Nah, sedangkan kalau demand option yang kita pengaruhi adalah demand-nya supaya bisa menyesuaikan dengan resource-nya kita. Gitu, tinggal pilih mana yang paling cocok dengan kondisi kita. Kalau dua-duanya kita sesuaikan, namanya adalah mix. Nah, kalau di capacity option ada beberapa hal yang bisa kita atur, gitu ya. Pertama adalah mengubah-ubah inventory levelnya. Yang kedua, kita bisa memvariasikan tingkat tenaga kerja dengan hiring dan firing, gitu ya. Jadi rekrut, lepas, gitu ya. Kemudian kita bisa memvariasikan tingkat produksi kita melalui overtime atau lembur, gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengaplikasikan subkontrak seperti yang saya jelaskan tadi. Dan terakhir kita bisa pakai part-time workers atau pekerja yang sifatnya setengah, gitu ya, atau part-time, gitu, hanya bekerja tidak full-time, gitu. Nah, sedangkan kalau demand option itu kita yang kita pengaruhi adalah si demand-nya. Cara pertama, kita bisa mempengaruhi atau influencing demand-nya. Jadi kalau permintaannya lagi banyak tapi kapasitas kita rendah, kita naikin harganya biar yang beli sedikit. Nah, kebalikannya, kalau permintaannya lagi turun sedangkan kapasitas kita lagi banyak, berarti kita kasih diskon supaya yang beli naik, gitu ya, makin tinggi. Nah, yang kedua, kita bisa mengaplikasikan back order, gitu ya, dipenuhi di beberapa periode selanjutnya. Dan yang terakhir, counter seasonal product itu, nah biasanya kita menjual dua jenis produk atau lebih yang ketika satu jenis produk itu tuh permintaannya lagi rendah. Misalnya negara 4 musim, ada musim ekstrim, gitu ya, winter sama summer. Nah, kalau winter yang paling laku tuh biasanya apa? Jaket, betul ya, atau coat. Nah, sedangkan kalau summer orang-orang masih pada beli jaket nggak? Enggak, jarang. Makanya pas summer akhirnya jualnya kaos, gitu. Jadi dibalik, gitu ya, disesuaikan, gitu. Nah, itu juga tadi bisa, gitu ya. Nah, sampai sini ada yang kurang jelas, teman-teman?
Boleh, silahkan. Tadi kan dijelasin kalau misal tujuan dari perencanaan BPKD itu kan minimumkan biaya. Betul. Nah, kalau misal salah satunya kan biaya inventory. Kalau misal di suatu perusahaan itu dia nggak ada biaya inventory-nya gimana? Oke. Menentukan perencanaan BPKD. Oke, nah itu sebenarnya pertanyaan yang sangat baik ya teman-teman, dan sebenarnya akan kita jawab nanti dengan beberapa strategi ini. Bagaimana sih kalau perusahaan itu tidak menerapkan atau tidak ada biaya inventory? Pada dasarnya semua perusahaan tuh pasti ada biaya inventory. Cuma pilihannya adalah mau ada apa enggak, gitu ya. Jadi nanti sebenarnya akan ada dua opsi nih. Kita bisa pakai chase strategi atau level strategi. Kalau sebuah perusahaan mereka nggak mau ada inventory, berarti kita bisa menerapkan sih chase strategi. Kita akan mengejar demand-nya. Kalau demand-nya naik, kapasitas kita dinaikkan. Kalau demand-nya turun, kapasitasnya diturunkan. Akhirnya nggak akan ada inventory, gitu ya. Nah ini teman-teman gitu ya, selanjutnya akan kita bahas gitu ya di level strategi. Nah tadi mungkin sedikit contoh juga dari pertanyaan Mbak Zahra tadi gitu. Nah kalau di level strategi ini gitu ya, kita akan memaintain tingkat produksinya itu akan sama terus gitu ya. Nah kemudian contoh nih, langsung aja biar gampang. Kita ada permintaan 220. Nah, kita mampu bikinnya itu 300 gitu ya. Jadi level produksi kita akan tetap 300 terus. Nah, berarti di sini produksinya lebih atau kurang? Lebih. Lebihnya berapa? 80. Nah, ini berarti akan jadi inventory. Nah, di akhir ada informasi bahwa di awal kita punya 270 unit gitu ya. Berarti inventory kita nambah 80 ditambah 270, hasilnya adalah 350, betul. Gitu. Jadi yang berfluktuasi adalah tingkat inventory atau persediaan. Jadi yang biaya yang muncul hanyalah biaya simpan aja. Dari 350 dikali 50, hasilnya tadi gitu ya. Hasilnya adalah 17.500. Nah, ini adalah level strategi. Nah, kalau chase strategi itu kebalikannya. Kalau chase strategi itu tuh kita tidak akan nyimpen inventory sama sekali. Jadi ini adalah strategi yang tepat untuk perusahaan yang tadi yang ditanyakan Mbak Zahra. Gimana kalau perusahaannya nggak mau ada persediaan? Ya udah, kita pakai chase strategi. Kita bisa mengubah resource kita. Misalnya 220 nih di awal gitu ya, dengan tenaga kerja yang ada sekarang itu cukup. Nah, bagaimana kalau misalnya permintaannya turun ke 170? Nah, berarti kan ada sumber daya yang nganggur ya, karena permintaannya turun. Selisihnya berapa ini? Selisihnya berapa? 50. Nah, berarti kita tuh kelebihan kapasitas sebanyak 50 unit. Makanya kita harus ngurangin resource. Salah satunya adalah tenaga kerja. Nah, oleh karena itu yang muncul di sini biayanya adalah biaya mengurangi si tenaga kerja. 50 dikali 150. Hasilnya adalah 7.500. Oke. Nah, nanti kalau permintaannya naik lagi, berarti kita rekrut lagi. Gitu ya. Jadi yang muncul adalah biaya penambahan tenaga kerja gitu. Nah, selanjutnya kita menggabungkan dua ini ya, chase dan level kita gabungkan, kita sebut sebagai mix strategi gitu. Nah, di sini peramalan permintaannya 220 gitu ya. Kemudian tingkat produksi kita hanyalah 200. Produksi kita lebih atau kurang? Kurang berapa? Kurang 20. Berarti tugas kita adalah bagaimana caranya memenuhi 20 ini. Nah, opsi pertama kita bisa lembur dulu tuh. Gitu ya, kita bisa lembur. Nah, setiap lembur itu kita bisa produksi 50 unit. Nah, kemudian kita kurang 20, kita lembur menghasilkan 50. Nah, ini produksinya lebih atau kurang? Lebih. Berapa lebihnya? 30. Berarti 30 ini menjadi inventory gitu. Jadi biaya yang muncul pertama adalah inventory cost gitu ya, dari inventory 30 dikali dengan overtime gitu ya 20. Kemudian yang muncul lagi adalah
overtime gitu ya. Overtime tadi ada 50 unit. Jadi 50 dikali berapa? 20. Oh ya, 20 ya. Sorry, tadi biaya inventory dikali 50. Nah, kemudian kita perlu nggak ngubah tenaga kerja? Tidak perlu ya, karena udah cukup ternyata dari lembur. Nah, oleh karena itu total biaya yang muncul adalah 2.500 gitu. Nah, coba yang kedua nih, ada yang bisa nggak? Permintaannya 170, produksinya 200. Ini lebih atau kurang produksinya? Lebih ya, lebih. Jadi kita produksinya kelebihan 30. Jadi akhirnya 30 menjadi inventory. Betul. Nah, inventory 30 tambah inventory periode sebelumnya ada 30. Jadi total inventory kita adalah oke, sip. Jadi yang muncul adalah biaya inventory sebesar 3.000 dan seterusnya. Ada yang kurang jelas? Jelas? Masih aman? Aman. Oke, kalau aman berarti untuk mengukur kemampuan teman-teman, nah ini ada tugas individu gitu ya, untuk latihan di rumah, di kos-kosan gitu. Silahkan lakukan perencanaan agregat dengan studi kasus ini gitu. Jadi ada 2 produk, jet ski dan snow mobile. Nanti karena agregat berarti ini demand-nya digabungkan atau dijumlahkan. Ini informasinya, informasi mengenai biaya dan kapasitas nanti akan dikumpulkan melalui LMS, dikumpulkannya di minggu depan, 1 minggu kemudian. Oke, cukup jelas teman-teman? Oke, kalau seperti itu kita cukupkan pertemuan kita di sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Baik, demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran untuk mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi yang saya ampu untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Industri Fakultas Rekayasa Industri dan Desain Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Semoga dapat menjadi gambaran mengenai kinerja pengajaran yang telah saya lakukan, khususnya pada mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbudristek Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Fakultas Rekayasa Industri dan Desain, teman rekan sejawat dosen, serta mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.